Shalom Aleichem. Kami Majelis GKWJ Jemaat Bondowoso mengucapkan selamat ibadah Minggu Paskah kelima. Dalam upaya mendukung pemerintah memutus rantai penularan COVID-19, ibadah Minggu GKWJ Jemaat Bondowoso masih dilakukan di rumah masing-masing. GKJ Jemaat Bondowoso mengadakan aksi peduli kasih kepada saudara kita yang terdampak COVID-19. Bagi warga jemaat yang terpanggil untuk mendukung kegiatan tersebut, bisa berkoordinasi dengan pengurus masing-masing KRW atau melalui rekening GKJW atau bisa diserahkan di kotak yang telah kita siapkan di sekretariat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah Minggu Paskah kelima ini dengan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kelima ini dengan penuh sukacita. Kita memasuki waktu teduh. Dalam keteduhan hati kita, mari mengawali ibadah Minggu Paskah yang kelima ini dengan pengakuan bahwa Sang Kristuslah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Dialah yang terus memelihara setiap miliknya dengan penuh cinta dan pengharapan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hidup kita ini di hadapan Tuhan tak ubahnya seperti selembar daun. Kita adalah ciptaan yang rapuh, yang jika Tuhan tidak pernah berkarya dalam hidup ini, kita akan mudah sekali jatuh. Karena itu mari bersama-sama, kita senantiasa berserah diri di hadapan Tuhan, pemilik dan penguasa semesta ini. Kita ungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Jemaat 441 baitnya yang pertama saja. Ku ingin menyerahkan. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika kita memutuskan berserah kepada Tuhan, itu bukan berarti hidup kita berjalan mulus-mulus saja. Perjalanan hidup di dunia ini penuh dengan tantangan yang membutuhkan kekuatan besar. Dan sejatinya tanpa Tuhan, tanpa sabdanya, kita tidak pernah mampu berbuat apa-apa. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita, seraya kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan pemilik kehidupan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sadar bahwa di hadapan Tuhan, kami ini adalah ciptaan yang rapuh. Tapi sukacita yang begitu besar kami alami, bahwa sekalipun kami ini ciptaan yang rapuh dan terbatas, keselamatan, pengharapan, Engkau berikan bagi kami sehingga memungkinkan kami untuk senantiasa hidup baru dan senantiasa dibaharui di dalam Tuhan. Karena itu kami mohon ampun, jikalau kami seringkali tidak berlaku sebagaimana ciptaan baru di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, atas kegagalan kami, kesalahan dan dosa kami. Dan dalam keterbatasan diri ini, kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tak mampu berbuat apapun. Kami mempersiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan kiranya pembacaan firman yang akan kami lakukan, ini sungguh-sungguh akan menguatkan kami, terlebih ketika kami merenungkannya. Kami yang mendengar maupun kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya kehendak Tuhan dan karya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, sehingga bukan kemauan manusiawi yang terjadi, melainkan kehendak ilahi. Terima kasih Tuhan, inilah waktu kami seutuhnya, kami serahkan padamu. Berfirmanlah atas kami siap mendengarnya. Di dalam Sang Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita dari Yohanes 14, akan kita baca ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Shalom. Selamat memasuki Minggu Paskah yang kelima. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini
langsung mempertemukan kita dengan perkataan Gusti Yesus yang luar biasa. Janganlah gelisah hatimu. Kalau dalam bahasa Jawa, atimu ojo melang-melang. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dengan bahasa lain, Gusti Yesus mau menyampaikan, mengatakan kepada para muridnya, berhentilah gelisah. Berhentilah untuk gelisah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa gelisah dalam hidup ini? Mungkin tidak ada. Kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengingat seminggu ini, kira-kira apa sih yang menggelisahkan hati kita? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau ditanya lebih jauh, mengapa hati kita itu menjadi gelisah? Kegelisahan yang dilakukan, dialami oleh seseorang, biasanya karena ada situasi yang baru, situasi yang berat, situasi yang tidak kita harapkan, dan situasi itu mengubah kehidupan kita. Situasi yang rasa-rasanya tidak sanggup kita atasi dengan kekuatan kita sebagai manusia. Dan itulah situasi yang seringkali kita sebut sebagai krisis. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lah bukankah hidup ini selalu baru? Itu mungkin pertanyaan kita. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin, minggu ini tidak sama dengan minggu kemarin, dan tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Iya, betul. Kemarin kita sehat, hari ini kita batuk pilek. Mungkin kita gelisah sebentar, tapi dalam situasi itu kita lalu kreatif menemukan cara untuk mengatasinya. Ketika batuk pilek datang, lalu kita akan berolahraga, kita makan bergizi, kita minum vitamin, lalu kita beristirahat cukup, tidak gelisah lagi. Mungkin kita juga menghadapi situasi bahwa kemarin itu terang benderang, tapi hari ini hujan lebat, rumah kita bocor. Ya, kita gelisah sebentar. Lalu kita tahu bagaimana mengatasi itu. Kita sediakan ember, kita ambil pel, dan besok kita akan undang tukang untuk memperbaikinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga mungkin sebagian anak-anak kita. Tahun kemarin SMP, tahun ini mereka sudah SMA. Ada situasi baru, ada tantangan baru. Mungkin gelisah juga, tapi tidak lama. Mereka akan beradaptasi dan mencari cara bagaimana menikmati suasana baru. Gelisah yang demikian ini saudara-saudara, gelisah yang positif, karena membuat orang itu semakin bertumbuh, membuat orang semakin baik, semakin terampil. Namun sebaliknya, berbeda jika hal yang baru itu justru membuat kita tidak lagi merasa biasa. Hal yang baru ini tidak bisa membuat kita menjalani hidup seperti sebaik kemarin. Orang tidak lagi bisa produktif, orang tidak bisa menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Nah, situasi itulah krisis. Gelisah yang membuat orang menjadi negatif, membuat orang justru mandek, membuat orang justru menurun, membuat orang tidak berdaya. Itulah krisis. Dan saudara-saudara, kalau kita kembali ke bacaan kita hari ini, kira-kira kegelisahan macam apa yang sedang dialami oleh para muridnya Gusti Yesus? Pasal sebelumnya menceritakan bagaimana perjalanan para murid dan Gusti Yesus. Kaki mereka sudah dibasuh, Yudas sudah menerima roti lalu meninggalkan meja yang kemudian akan berkhianat. Penderitaan dan kematian Yesus sudah diberitakan. Bahkan Yesus mengungkapkan dalam pasal sebelumnya, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Sehingga merespon perkataan Yesus itu, Petrus lalu berujar dengan lantang, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Lawang nyawa saja akan kuberikan kok padamu.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, inilah situasi di mana hati para murid itu ada dalam situasi krisis. Dalam waktu dekat hidup mereka serasa ambruk. Dunia mereka serasa kacau balau. Lah aku mengko piye Gusti? Kalau engkau tidak ada, aku tidak bisa menemuimu. Hidupku pasti sepi sendiri, aku akan menjadi tidak berdaya. Pasti gelap. Gelap yang aku rasakan. Sopo wonge sing ora gelisah? Siapa yang tidak akan gelisah? Karena itu wajar kalau para murid itu mengalami kegelisahan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Gusti Yesus paham betul perasaan yang dialami oleh para murid-muridnya, maka Gusti Yesus juga langsung menuju pada pusatnya ketika harus mengungkapkan kepada para muridnya. Yesus mengatakan, janganlah hatimu gelisah, berhentilah gelisah. Dalam kemanusiaannya, Sang Kristus pun juga mengalami hal yang sama. Yesus pun juga mengalami bagaimana merasa sedih yang hampir mau mati rasanya. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, itu yang akan dirasakan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah titik-titik krisis manusia yang hidup di dunia ini. Yang mungkin setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, paling tidak akan mengalami minimal satu kali krisis dalam hidup itu. Merasa tidak berdaya, merasa gelap, merasa sendiri. Lalu saudara-saudara, kalau kegelisahan itu harus di stop, kegelisahan itu harus dihentikan, apa yang masih harus dilanjutkan? Apa kemudian yang tinggal? Berhenti gelisah dan gantilah dengan percaya. Gantikan dengan percaya. Para murid percaya kepada Allah dan seharusnya mereka juga percaya pada Gusti Yesus. Hidup ini dikendalikan oleh Allah, sehingga dalam situasi yang krisis sekalipun percaya bahwa di balik itu semua ada Allah yang bekerja, ada Allah yang berkarya. Percaya. Itu yang diungkapkan Gusti Yesus. Janganlah gelisah, percayalah. Ini adalah kalimat perintah. Kalimat yang membutuhkan ketaatan supaya setiap orang melakukan. Nggih, Buddha. Iya, siap. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekalipun sering dipakai dalam ibadah duka dan kematian, bacaan kita pada saat ini sebenarnya bicara tentang kehidupan. Bicara tentang hidup. Bicara tentang hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan kepercayaan. Apa yang harus kita percayai? Secara khusus Gusti Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tenanglah, di rumah Bapakku, di mana aku juga ada di sana, ada banyak tempat, termasuk tempat bagi kegelisahan hatimu. Di rumah Bapakku ada perhentian bagi semua orang yang sedang berjalan. Di sanalah ujung segala krisis berakhir. Berhentinya segala kekacauan dan kemelut hidup. Ketika Thomas bingung, bagaimana caranya sampai di jalan itu? Bagaimana caranya sampai di jalan yang menjadi akhir dari segala krisis dan kegelisahan? Yesus selalu mengatakan, aku iki dalane. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Gusti Yesus tidak sekedar menunjukkan jalan. Berjalanlah begini, berjalanlah seperti itu, tidak. Namun dia menjadi jalan. Melalui dialah semua itu menjadi mungkin. Aku ini jalan yang benar, yang hidup. Nah, jika kita hidup, jika kita taat pada apa yang benar, untuk tetap percaya, maka di ujung jalan hidup itu, saat hidup ini berakhir, maka
tetap aku yang akan kau jumpai. Tetap aku yang ada di sana dan menjumpaimu. Asalkan kamu tetap hidup di jalan itu. Kamu tetap ada dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan kepada Filipus Yesus menegaskan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, percaya itu bukan hal yang pasif. Wis pokoknya aku percaya, semua krisis ini akan berakhir titik. Ya apa caranya ya mbuh Gusti? Tidak. Percaya itu adalah sesuatu yang aktif. Percaya itu berarti juga berkarya di jalan Tuhan. Berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Itulah yang diungkapkan Yesus kepada Filipus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang ini di tengah situasi krisis akibat pandemi COVID-19, banyak orang mengalami keadaan yang berpotensi membuatnya gelisah. Tidak terkecuali orang-orang Kristen di sana. Karena itu saya mengajak kita sejenak melihat dalam diri kita. Apakah kegelisahan itu juga kita alami? Apakah pandemi ini membuat pola makan dan pola tidur kita bermasalah? Apakah kita menjadi orang yang khawatir terus-menerus? Bukan yang khawatir karena sebab tertentu sebentar lalu hilang karena kita menemukan cara mengatasinya. Tapi khawatir yang terus-menerus kita rasakan. Bahkan mungkin rasa khawatir, cemas itu tidak bisa kita kontrol. Apakah kita kemudian menjadi orang yang sensitif, orang yang mudah tersinggung, orang yang gampang panik dan gampang resah? Kalau itu kita rasakan, mungkin kita bisa menamai rasa yang kita alami itu sebagai gelisah. Menyadari bahwa kita sedang gelisah, kita pernah gelisah, akan membantu menolong kita untuk mari berhenti gelisah. Mari berhentilah gelisah, lalu gantilah dengan percaya, gantilah dengan menaruh percaya itu kepada Tuhan yang menjadi muara segalanya. Padanya ada banyak tempat termasuk kegelisahan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengikut Kristus yang adalah jalan itu. Yang berarti kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Pekerjaan katresnan, pekerjaan kasih, pekerjaan baik. Pekerjaan yang benar, pekerjaan yang membawa hidup. Apakah itu berarti kalau saya mengerjakan pekerjaan di jalan itu, mengerjakan perjalanan pekerjaan Tuhan, maka saya akan kebal terhadap kegelisahan? Mungkin juga tidak. Wong kita ini masih manusia. Atase awake dhewe iki menungso biasa. Kita masih menghirup udara di dunia ini yang syarat dengan persoalan. Namun yang pasti saudara-saudara, selagi jalan yang kita titi, kita tempuh, itu adalah jalan Tuhan. Pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik di jalan Tuhan. Maka kegelisahan itu bisa kita hentikan. Bukan karena kita kuat, tapi karena kita percaya Tuhan bersama kita, menemani kita. Bahkan mungkin tidak semua kegelisahan yang kita alami sebagai manusia dan itu wajar, itu akan membuat kita mandek, membuat hidup kita menurun, membuat kita terpuruk, tidak. Tapi sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan, Dia bersama dengan setiap orang, Dia menyediakan tempat yang nyaman bagi kita, maka sebaliknya, krisis yang berat sekalipun terjadi dalam hidup kita, kita akan mampu bertumbuh, kita tetap akan mampu menjadi positif. Kita akan menjadi semakin kuat dan menjadi semakin baik. Karena itu, mari tetap bersabar, mari tetap setia. Jika Tuhan mengizinkan kita ada di tengah situasi pandemi ini, ada Tuhan di balik situasi ini yang tidak pernah berhenti berkarya. Bersama dengan Tuhan yang berkarya itu, mari
kita pun tetap semangat menjalani hidup, seraya melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau kita mau melihat lebih jauh, sebenarnya di balik krisis sekalipun selalu tersedia berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu di tengah-tengah ibadah minggu ini, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan minggu. Dan juga diberi kesempatan saudara-saudara yang akan bersama-sama terlibat dalam aksi peduli dampak COVID-19, kita juga akan memberikan dukungan dan persembahan. Mari bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita itu kepada Tuhan, melalui persembahan dengan diiringi pujian. Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kekasih, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan sumber kehidupan, kami sungguh bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah lekang. Kami bersama-sama boleh menikmati kasih-Mu, sekalipun kami harus terbatas di tengah situasi pandemi ini. Dengan penuh sukacita kami pun beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang kami bangun ini. Karena itu kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur dan menjalani hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan izinkan. Karena kami memiliki kekuatan di dalam Engkau. Firman-Mu hari ini kiranya membuat kami terus bersemangat menjalani hidup. Sekalipun krisis membuat kami gelisah, tapi di dalam percaya kami kepadamu, kami tidak akan menurun, kami tidak akan menjadi negatif. Kami terus bertumbuh, kami semakin positif, dan kami mampu menjadi berkat untuk kehidupan. Allah yang maha baik, kami serahkan kehidupan kami, warga jemaat Tuhan di GKJW Bondowoso ini.
Segala pergumulan hidup yang kami tempuh, kami percaya Tuhan memberi kami terang sehingga kami bertemu dengan banyak hal baik yang mampu kami lihat. Sekalipun seringkali kami merasakan gelapnya hidup karena persoalan, kami yakin di dalam Tuhan kami terus berpengharapan. Engkau memberkati para orang tua yang mendampingi anak-anak mereka bertumbuh, mereka yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tuhan memberikan kekuatan, memampukan untuk menjadi teladan iman. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam iman, dalam karakter baik dan pengetahuan. Engkau memberikan hikmat agar anak-anak Tuhan ini mampu menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan dalam setiap hal yang mereka pikirkan dan kerjakan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dengan tangan kudus-Mu, Tuhan rengkuh sehingga mereka merasa kuat, bersemangat untuk sembuh dan terus bersandar kepada Tuhan. Yang sudah lanjut usia, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka yang di waktu-waktu ini merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan, momongan dalam keluarga, Tuhan Kau memberkati mereka, sehingga mereka terus merasakan kekuatan surgawi, yang membuat iman mereka semakin kuat dan terus berpengharapan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pinujo Citro Subroto, Bapak Teguh Cahyono Hari Irianto, anak Kenso Tristan Daniswara, anak Natania Fala Radela Aryana, Bapak Dr. Hari Suminto, Ibu Vera Chandra Sari Wiliyudo, Saudara Esther Magdalena Sir, Saudara Stefanus Metra Pratama, Bapak Firman Firdaus Misro, Bapak Bambang Tri Cahyadi, Ibu Dwi Vivin Sri Amandawati Bambang Tri Cahyadi, Bapak Oni Siregar Putra, dan Saudari Rina Wahyuning Tias. Sukacita saudara-saudara kami ini kiranya terus bertumbuh karena berkat Tuhan yang bertambah. Dan hidup mereka juga semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu yang membuat mereka terus bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan melalui persembahan kami. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan juga boleh terlayani, secara khusus juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang bersyukur, mereka yang juga belum mampu mengungkapkan rasa syukurnya, kiranya berkat Tuhan terus memelihara hidup anak-anak-Mu ini seturut dengan kemurahan-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini dengan kedamaian. Di tengah perjuangan untuk mengatasi melawan COVID-19 ini, Tuhan beri hikmat kekuatan untuk semua elemen bangsa ini berjuang bersama. Pemimpin bangsa ini Tuhan karuniai dengan hikmat-Mu, agar setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh mewujudkan damai sejahtera. Setiap orang yang berjuang untuk mengatasinya, Engkau memberkati mereka dengan perlindungan-Mu, agar mereka terhindar dari penyakit ini, dan mereka yang terinfeksi virus ini Tuhan juga berkati, Tuhan sembuhkan, sehingga mukjizat-Mu terjadi dan semakin banyak orang yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya, perjalanan hidup kami selanjutnya terus akan ada dalam tangan pimpinan-Mu. Mampukan kami setia berjalan bersama dengan Engkau, karena Sang Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur doa kami yang jauh dari sempurna. Kami minta dengan penuh iman dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejatinya kehidupan ini tetap bisa berjalan apapun adanya, semata-mata karena kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama menghayatinya melalui persembahan pujian oleh vokal grup Immanuel dengan judul pujian Berkat Kemurahan-Mu.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Saudara-saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah minggu di rumah kita masing-masing ini. Mari terus setia mengikut jalan Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Mari mengakhiri ibadah ini dan kita pujikan NKB 173 bait yang pertama, Ku tak dapat maju sendiri. Jalan
dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini, dan masing-masing saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala damai, Tuhan Yesus, sumber karunia dan rahmat, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyinari saudara-saudara dengan terang, kedamaian dan berkat. Dalam saudara-saudara menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, untuk setia mengikut jalan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terangi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, buktikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, serta mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.